warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktania Prastiwi, NPM 1841005. Di sini saya dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 4A. Oke, teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah kajian prosa fiksi. Yang saya bahas sekarang ada 4, yaitu mengenai tentang teori sastra dan teori non-sastra. Yang kedua mengenai ragam ilmu sastra. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah genre sastra. Yang keempat yang akan saya bahas adalah pendekatan di suatu karya sastra. Nah, teman-teman tetap stay dan kita simak. Nah, teman-teman, yang akan saya bahas pertama kali yaitu tentang teks sastra dan teks non-sastra. Perbedaan teks sastra dan teks non-sastra itu berada dari segi sifatnya. Jika teks sastra itu bersifat subjektif, sedangkan teks non-sastra itu bersifat objektif. Kenapa sih teks sastra itu bersifat subjektif? Karena teks sastra ini diciptakan oleh pengarang dan pengarangnya memiliki hak penuh dalam menciptakan suatu karya sastranya. Sedangkan teks non-sastra atau yang sering kita sebut teks ilmiah itu bersifat objektif. Kenapa? Karena teks ilmiah ini dapat diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dan telah disepakati kebenarannya secara hukum. Nah, perbedaan yang lain terletak pada periode suatu karya sastra yang berkualitas atau bersifat immortal atau abadi. Nah, hal ini sudah menjadi kebenaran dalam hidup dan selalu berjalan menebus generasi. Artinya, karya sastra dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun, sampai kapanpun itu, meskipun berbeda zaman, karena dalam karya tersebut terkandung nilai-nilai yang relevan untuk dipelajari dan dipraktekkan. Sedangkan teks non-sastra sendiri itu atau teks ilmiah akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman, yang kedua saya akan membahas tentang ragam ilmu sastra. Nah, teman-teman, tahu nggak ragam ilmu sastra itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sejarah sastra, yang kedua adalah kritik sastra, yang ketiga adalah teori sastra. Teman-teman, sejarah sastra itu apa sih? Sejarah sastra itu adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cita sastra sejak awal pertumbuhannya dan perkembangannya. Nah, jika kritik sastra sendiri adalah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan penilaian baik buruknya sebuah karya sastra tersebut. Sedangkan teori sastra adalah cabang sastra yang berisi studi inspiratif mengenai kaidah-kaidah, prinsip asas, konsep, dan teori berikut langkah-langkah metodisnya. Nah, teman-teman, yang ketiga nih ada genre sastra. Terdiri dari puisi, prosa, dan drama. Sudah tidak asing lagi ya 3 genre tersebut yang akan saya bahas pengertiannya. Yang pertama yaitu pengertian dari puisi sendiri. Puisi sendiri adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, penyusunan bait dan baris yang terlihat indah, padat dan penuh bermakna. Yang kedua, pengertian dari prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas, panjang, terurai, yang tidak berkaitan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang akan saya paparkan pengertiannya yaitu drama. Sudah tak asing lagi ya tentunya drama. Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dan dengan gerak, menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Nah, teman-teman, yang akan saya bahas yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam sastra. Sastra memiliki 4 pendekatan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan mimetik, yang kedua ada pendekatan objektif, yang ketiga ada pendekatan ekspresif, dan keempat ada pendekatan pragmatik. Nah, teman-teman yang harus kalian ketahui,
pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah cara mendekati karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Bahan cerita sebuah karya sastra adalah tiruan alam nyata. Jadi pendekatan mimetik itu lebih dari sisi bahan yang digunakannya itu dan tiruan alam nyata gitu loh. Misal dalam sebuah cerita itu disebutnya cangkir. Di alam nyata, cangkir itu adalah digunakan untuk tempat minum. Nah, di alam nyata sendiri cangkir itu juga digunakan sebagai tempat minum. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif ini adalah cara mendekati karya sastra dari sisi suatu karya sastra itu sendiri. Bila karya sastra tersebut berupa novel, maka pendekatan ini melihat sastra dengan melihat isi novel tersebut, tersusunnya dari apa. Jadi dia sesuai gitu loh. Secara objektif yang kita lihat yang dari novel itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini adalah cara mendekati karya sastra dari sisi ekspresi penulisnya. Pendekatan ini mencoba melihat suatu karya sebagai ekspresi psikologi seseorang. Nah, yang terakhir nih, yaitu pendekatan pragmatik. Adalah cara mendekati karya sastra dari sisi pembacanya. Respon pembaca karya sastra inilah yang digunakan atau yang dijadikan pijakan bagi pengembangan pendekatan ini. Nah, begitulah teman-teman yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton YouTube saya ini. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.